Iya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tahun ini mengalami defisit anggaran senilai 190,9 miliar rupiah. Hal ini terungkap saat rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung Utara dengan agenda laporan Panitia Kerja Badan Anggaran tentang hasil pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS 2021. Media silakan mengambil. Penurunan angka pemasukan keuangan daerah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 lalu yang masih di kisaran 36,4 miliar rupiah. Bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dengan DPRD. Pada tahun lalu pendapatan daerah mencapai 1,5 triliun rupiah dan tahun ini hanya di kisaran 1,3 triliun rupiah. Pada rapat ini, meski mengalami defisit anggaran, namun rencana belanja daerah pada tahun ini meningkat sebesar 100 miliar rupiah dari 1,7 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Kegiatan kita hari ini adalah rapat paripurna pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan pembahasan perubahan kebijakan plafon sementara yang sebagai landasan untuk menyusun APBD perubahan tahun 2021. Mungkin itu. Hasilnya sendiri Pak? Hasilnya nanti 2021. Ya. Belum selesai. Kasih banget. Penurunan pendapatan daerah ini disebut dampak pandemi. Sejumlah sektor usaha berupa BUMD dan dana bagi hasil pajak serta retribusi mengalami penurunan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Menjadi nota kesepakatan bersama. Kondisi pandemi tidak menyurutkan langkah seorang warga desa Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Tulangbong Barat untuk tetap menekuni usaha makanan dari jagung. Adalah Sitiana Maya Anggraini, seorang ibu rumah tangga yang bertahan dengan usaha pengolahan jagung menjadi marning yang kini sudah beromset belasan juta rupiah per bulan. Setiap hari ia sudah mampu mengolah jagung hingga 2 kuintal. Pengolahannya pun terbilang mudah. Jagung mentah pilihan awalnya direbus dan setelah matang dipipihkan dengan mesin khusus. Setelah itu langsung ditempatkan pada wadah jaring dari anyaman bambu lalu dijemur. Berkat ketekunannya, Maya kini sudah memiliki 5 karyawan yang rata-rata adalah tetangganya. Sejak tahun 2019, alhamdulillah sampai sekarang. Dulunya usaha apa sampean? Usaha sembako. Terus untuk penjualannya kemana aja ini? Ke Jambi, ke Natar, dan Pasar Loka, Tulangbong Barat, dan Tulangbong. Terus Produk jagung olahannya sudah memiliki pasar sendiri. Maya menjualnya kepada pengepul dari sejumlah daerah seperti Riau, Jambi, Palembang, dan Lampung tentunya. Menurut Maya, tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha. Meski usaha warungnya bangkrut terdampak pandemi, ia tetap bisa bertahan dengan bisnis lain yang lebih menguntungkan. Mustaqim melaporkan dari Tulangbong Barat. Apa yang Anda lihat sedang dijemur ini bukanlah kulit kayu biasa. Ya, inilah yang biasa disebut kayu manis. Salah satu bahan penyedap masakan yang kerap kita lihat di dapur. Kayu manis menjadi salah satu komoditas yang menjadi andalan sebagian warga petani di Desa Pancurbas, Kecamatan Lumbok Semidung, Lampung Barat. Produksi kayu manis terbilang cukup rumit dan memakan waktu. Kulit pohon kayu manis terlebih dahulu disesek dari batangnya. Pohon dipilih yang berumur di atas 7 tahun dengan ketebalan kulit lebih dari 1 cm. Kulit pohon lalu dikumpulkan dan dikerik bagian luarnya dengan pisau khusus dan butuh keterampilan sebelum selanjutnya dijemur di bawah terik matahari. Bila matahari selalu terik, kulit bisa kering dalam 3 hari. Membuat kayu manis dilakukan petani di sela-sela menunggu kebun kopinya siap dipanen.
Harga kayu manis kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Ya, alhamdulillah saat ini terbantu karena faktornya harga. Harganya lagi bagus. Lagi bagus. Kalau dulu harganya cuma 2.000. Sekarang kan mencapai 70. Ya kan sudah berapa kali lipat harganya itu. Saya bisa menikmati hasil payah ini. Ya pokoknya kopi saya per tahunnya ini anak saya yang ngurus kalau saya. Mereka tidak merasa kesulitan menjual komoditas kayu manis, sebab para tengkulak biasanya sudah menunggu dan langsung mengambil ke rumah mereka. Dalam setahun, produksi kayu manis di Pancur Mas bisa mencapai 60 ton. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Beginilah aktivitas sehari-hari para ojek gunung di Desa Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Mereka harus melintasi jalanan terjal dan licin untuk mengantarkan hasil kebun para petani ke tempat penjualan di pusat kota. Jalanan yang harus dilalui berada di lereng jurang. Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin mereka akan terpeleset dan terpelanting masuk jurang. Sekali membawa beban, mereka bisa membawa hingga puluhan kilogram di belakang motornya. Sebuah motor trail modifikasi dengan ban yang diberi rantai besi. Tidak jarang mereka harus rehat sejenak untuk memperbaiki bagian motor yang dirasa tidak nyaman. Mereka sudah menjalani profesi ini selama belasan, bahkan ada yang puluhan tahun. Mereka tidak ada pilihan lain, karena hanya itu yang bisa dilakukan. paling sekitar kintal 30 lah. Kintal lebih Pak ya? Dari atas sampai bawah itu berapa lama Pak? Terus kondisi jalannya gimana sih Pak? Kalau dari atas kira-kira sekitar 1 jaman lah. Ke bawah? Iya. Jaraknya? Desa Ujung Rembun ini berjarak sekitar 10 km menuju pusat kota di Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Dan hampir sejauh itu pula jalan setapak yang mereka lewati sehari-hari. Jalan ataupun transportasi, karena kami hanya mampu pakai ojek motor, jadi terbatas juga. Kalau cuaca lagi hujan, ya mereka jarak tempuhnya terbatas Pak. Paling sehari itu 2 kali paling. Tapi kalau cuaca panas, ya mungkin bisa lebih. Permintaan warga kepada pemerintah tidak muluk-muluk. Mereka hanya ingin jalan desa segera diperbaiki dan diperlebar. Syukur-syukur diaspal atau dibeton, supaya transportasi hasil kebun seperti kopi dan lada yang mencapai ratusan ton per tahun lebih lancar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.